لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair, dan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari ayahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, siapa Rasulullah, a'linun nikah, a'linu an nikah, umumkanlah nikah itu. A'linu, hendaklah kamu mengumumkan, an nikah, akan nikah. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad. Wasahhahu, dan mensahihkan kepada hadis itu Al-Hakim, siapa Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mengumumkan nikah. Nikah itu perlu dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat. Diumumkan bahwa si A dan si B sudah melangsungkan akad nikah. Tradisi di Indonesia, publikasi ini, pengumuman ini biasanya dibarengkan dengan acara walimatul urus. Kenapa mengumumkan akad nikah itu perlu? Untuk membedakan antara nikah dan sifah. Nikah itu nikah yang sah, sifah itu artinya perzinahan. Perzinahan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Agar supaya akad nikah yang sah tak sama dengan perzinahan, maka sunnah dipublikasikan. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa, dan dari Abu Burdah bin Abi Musa, an abihi, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Artinya harus ada wali yang mengawinkan perempuan. Perempuan itu dikawinkan oleh walinya. Rawinya adalah bapak, walinya adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya. Yang dimaksud kakek di sini ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kalau kakek tidak ada, saudaranya, saudara dari perempuan yang mau nikah. Kalau saudaranya tidak ada, ponaannya yang mengawinkan. Ponaan perempuan, yang dimaksud ponaan di sini ada anak laki-lakinya, saudara laki-laki. Kalau ponaan tidak ada,
pamannya. Yang dimaksud paman adalah saudaranya bapak, bukan saudaranya ibu. Kalau paman tidak ada, anaknya paman, sepupunya. Artinya sepupu laki-laki dari paman saudaranya bapak. Yang repot kalau walinya itu adalah sepupunya, sementara yang mau kawin sepupunya juga. Ya cari sepupu yang lain jalan aja. Kalau yang lain sepupu sudah tidak ada, yang mengawinkan adalah negara. Negara yakni sultan, ujung-ujungnya ya penghulu di KUA itu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad dan al-arba'ah. Wa sahhahu Ibnul Madini, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Ibnul Madini. Wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa u'illa bil irsal, dan dimaklulkan apa hadis ini dengan sebab mursal. Artinya hadis ini dianggap berillat lantaran dianggap hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis di mana rawi sahabatnya tidak disebut. Warawa al-Imamu Ahmadu anil Hasani, dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad dari Hasan. Hasan dari siapa? An Imran bin Husaini, dari Imran bin Husain, marfu'an hali marfu', yakni disandarkan kepada Nabi. Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Illa biwaliyin sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini ada tambahan wa syahidaini. Jadi nikah itu agar supaya sah, selain harus dilakukan oleh wali, juga harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam hadis lain dikatakan wasahidai adlin, 2 saksi yang adil. Zaman sekarang mencari orang adil itu sulit. Karena orang itu bisa disebut adil kalau tidak melakukan dosa dan tidak sering melakukan. Orang itu bisa dikatakan adil kalau tak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Itu adil. Berarti cari saksinya nikah harus hati-hati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata siapa Siti Aisyah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun fa in dakhala biha falahal mahru limastahalla min farjiha fa in istajaru fa sultanu waliyyu man la waliyya lahu. Ayyu mamra'atin, tiap-tiap perempuan, nakahat yang kawin biwairi izni waliha, tanpa seizin walinya perempuan, fanikahuha batilun, maka adapun nikah perempuan itu adalah batil, tidak sah. Kalau ada perempuan kawin tanpa wali,
maka nikahnya itu batil, tidak sah. Fa in dakhala biha, jikalau duhul siapa suami yang kawin tanpa wali biha dengan perempuan, kalau ada perempuan kawin tanpa wali dan ternyata sudah didukul, dikumpuli, falahal mahru, maka ialah bagi perempuan itu adapun mas kawin. Kalau ada perempuan kawin tanpa wali lalu didukul oleh suaminya yang kawin tanpa wali itu, perempuan itu berhak mendapatkan mahar dari suami itu. Artinya suaminya berkewajiban bayar mas kawin meskipun nikahnya tidak sah. Perempuan itu berhak mendapatkan mahar bimastahalla min farjiha, dengan sebab telah menghalalkan siapa laki-laki min farjiha, dari farjinya perempuan, dengan sebab ia sudah memanfaatkan farjinya perempuan. Fa in istajaru, jikalau berselisih siapa para wali, tidak ada kekompakan di antara para wali, atau yang dimaksud seluruh walinya tidak ada yang mau mengawinkan, ini yang namanya adlu, ain adzat elam. Fasultanu waliyuman, maka ada pun sultan, negara, pemimpin adalah walinya setiap orang. La waliya lahu, yang tidak ada wali lahu bagi emas. Kalau perempuan itu kawin tak punya wali dari nasab, maka yang menjadi wali adalah sultan, negara, presiden, atau yang ditunjuk oleh presiden. Yang mengawinkan itu sultan, imma karena memang tak punya wali, atau punya wali tapi walinya wali mubah. Wali mubah artinya tak mau mengawinkan, mungkin karena tak setuju. Perempuan punya pilihan, walinya tak setuju. Kalau tidak ada wali yang mau mengawinkan, sekarang yang mengawinkan adalah sultan, negara. Terkecuali walinya tak mau mengawinkan karena ada punya pilihan lain, dan pilihannya itu tidak kalah kualitasnya dari pilihan sang anak. Kalau seperti itu tak bisa itu hakim sultan mengawinkan. Akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'iyyah, mengeluarkan kepada hadis itu siapa al-arba'ah kecuali an-Nasa'i. Arba'ah kecuali an-Nasa'i berarti tinggal 3. Wa sahahu Abu Awanah, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Abu Awanah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan al-Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara, wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. La tunkahul ayyimu, tidak boleh dinikahkan siapa janda, hatta tusta'mara, sehingga ia diminta perintahnya. Diminta perintahnya itu artinya dimusyawarah dulu. Tidak boleh perempuan janda dikawinkan kecuali dimusyawarah dulu, mau apa enggak.
Wala tunkahul bikru, dan tidak boleh dinikahkan siapa perawan hatta tusta'zana, sehingga dia dimintai izin. Kalau mengizinkan iya, kalau tidak ya tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan janda dan perempuan perawan yang sudah dewasa tak boleh dikawinkan tanpa izinnya. Harus diminta izin dulu. Qalu ya Rasulullah, bertanya siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya perawan itu? Jangan-jangan dia malu mengatakan iya. Qala, menjawab siapa Rasulullah, izinnya perempuan perawan itu adalah antas suta, kalau dia itu diam. Jadi izinnya perempuan itu imma memberi izin secara tegas atau dia diam saja. Itu menunjukkan izin itu. Muttafaqun alaih. Kalau menangis, dilihat nangisnya dulu. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. As-sayyibu, adapun perempuan janda, ahaqqu bi nafsiha min waliha, adalah lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Berarti perempuan yang sudah janda ya, tidak bisa dikawinkan oleh walinya tanpa ridhonya, tanpa izinnya, karena dia lebih berhak tentang dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'maru, adapun perempuan perawan adalah diminta perintahnya. Sama dengan yang tadi, dirembuki, dimusyawaroi. Wa idnuha, adapun izinnya perempuan perawan, sukutuha, adalah diamnya perempuan perawan itu. Itu sama dengan yang tadi. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa fi lafzin, dan di dalam suatu lafaz, dalam suatu redaksi, laisa lil waliyyi ma'as sayyibi amrun wal yatimatu tusta'maru. Tidak ada ialah bagi wali bersama perempuan janda amrun, adapun perintah. Tidak boleh ada perintah. Wali tak punya hak memerintah, tidak punya hak menyangkut perempuan yang sudah janda. Wal yatimatu tusta'maru, adapun perempuan yatim, perempuan yang masih belum baligh, adalah diminta perintahnya. Artinya anak perempuan yang masih kecil pun tak boleh dikawinkan tanpa ridhonya. Tanpa ridhonya. Rawahu
Abu Dawud meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Abu Dawud, wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wa sahahu dan mensahihkan kepada hadis Ibnu Hibban siapa Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. La tuzawwiju tidak boleh mengawinkan al-mar'atu siapa perempuan al-mar'ata kepada perempuan. Artinya perempuan itu tidak bisa bertindak sebagai wali untuk mengawinkan perempuan. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan tidak boleh mengawinkan siapa perempuan akan dirinya. Hadis ini mengandung dua hal. Yang pertama, perempuan tak boleh mengawinkan perempuan, tak boleh bertindak sebagai wali untuk mengawinkan perempuan. Yang kedua, perempuan tidak boleh mengawinkan sendiri. Kalau mau kawin harus walinya yang mengawinkan. Itu pendapat jumhur ulama. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perempuan yang sudah baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri. Berarti boleh kawin tanpa wali. Akan tetapi walinya berhak untuk protes, untuk tidak setuju kalau ternyata suami pidiannya itu tidak kukuh, tidak sepadan dengan perempuan yang kawin. Kenapa kok harus ada wali? Karena perempuan sering menggunakan emosinya. Dikhawatirkan laki-laki pilihannya itu hanya menggunakan pertimbangan emosi, tidak berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, sehingga diperlukan keterlibatan wali. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Majah, wa Daraqutni dan Ad-Daraqutni, wa rijaluhu adapun rawi-rawinya hadis itu thiqatun adalah orang-orang kepercayaan. Wa an Nafi'in dan dari Nafi', an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Umar, naha Rasulullah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis siwari dari nikah siwar. Rasulullah itu melarang kita melakukan nikah siwar. Nikah siwar itu apa? Wasiwaru adapun nikah siwar an yuzawwijar rajulu ibnatahu, ialah laki-laki mengawinkan putrinya. Mengawinkan siapa laki-laki akan putrinya, anak perempuannya, dikawinkan dengan orang laki-laki, ala an yuzawwijahu, dengan catatan mengawinkan kepada rajul al-akharu siapa laki-laki lain,
bintahu akan putrinya Akhar. Walaisa bainahuma sadaqun, tidak ada antara rajul dan rajul itu, antara keduanya sadaqun mas kawin. Muttafaqun alaih. Rasulullah melarang nikah siwar. Nikah siwar itu ada seseorang laki-laki, si A misalnya, mengawinkan putrinya kepada si B dengan catatan si B mengawinkan putrinya dengan si A, tanpa ada mas kawin. Yang dijadikan mas kawin, yang dijadikan kompensasi itu yaitu saya mengawinkan putriku kepadamu dengan perjanjian kamu mengawinkan putrimu kepada tanpa ada mas kawin. Kalau ada mas kawin itu bukan nikah siwar. Kalau bukan nikah siwar ya sah, kan bisa-bisa saja si A kawin dengan anaknya si B kawin dengan anaknya si A. Dan tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, asal dengan cara yang benar, tidak dengan cara seperti itu. Kalau ini kan aku mengawinkan putriku kepadamu dengan mas kawin, kamu mengawinkan putrimu kepadaku. Wattafaqa min wajhin akhar. Muttafaqun alaih. Wattafaqa, dan sepakat siapa Imam Al-Bukhari dan Muslim, min wajhin akhar, dari aspek yang lain, dari jalan lain, ala anna tafsir siwari, bahwa sesungguhnya tafsiran penjelasan terhadap siwar min kalami Nafi'in adalah bagian dari perkataan Imam Nafi. Itu kan ada wasiwaru an zawja, itu bukan sabda Nabi itu. Itu adalah tafsiran penjelasan dari rawi, yakni Nafi. Rasulullah melarang nikah siwar. Nikah siwar itu apa, dijelaskan oleh Nabi itu. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna jariyatan dikron, bahwa sesungguhnya seorang perempuan perawan, atas an-nabiyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang masih perawan datang kepada Kanjeng Nabi. Fadzakarat, maka perempuan itu menuturkan, menjelaskan, anna abaha, bahwa sesungguhnya ayahnya perempuan itu, zawajaha, ialah mengawinkan siapa ayahnya akan perempuan itu, waliya karihatun, sementara perempuan itu tak suka. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ia mengemukakan kepada Nabi bahwa dirinya telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang mana dia sesungguhnya tak senang, tak mau. Kebetulan suaminya itu masih sepupunya, berarti ponakan bapaknya. Oleh bapaknya dikawinkan dengan ponakannya. Apa tanggapan Nabi? Fakhayyaraha Rasulullah, maka memberikan pemilihan kepada perempuan itu Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan itu diberi pemilihan, kamu boleh milih, boleh terus, boleh mundur,
boleh tetap terus kalah, boleh terus tidak setuju sehingga milih terus tidak mau atau milih mau. Ternyata perempuan itu tetap milih mau. Dengan kenapa kok repot-repot datang kepada Rasulullah kalau akhirnya mau juga? Ya hanya ingin menyampaikan bahwa perempuan punya hak untuk memilih itu. Punya hak untuk memilih. Rawahu Ahmadu meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa u'illa bil irsali dan ditaklili dipersoalkan dengan sebab kemursalan tersebut. Hadis ini dipandang sebagai hadis mursal, yakni hadis di mana rawi sahabinya tak disebut. Wa 'anil Hasani an Samurah wallahu a'lam.